Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Astuti dari STIM Budi Bakti dengan semester 3 dengan NIM 4119333 akan mempresentasikan sebuah mata kuliah tentang etika bisnis dalam penjualan online. Sini ada etika bisnis. Etika sebagai nilai dan moral dalam suatu masyarakat, nilai yang dianggap dapat menjadikan orang berperilaku baik dan benar, merupakan sebuah kebutuhan. Masyarakat menjadi sebuah faktor adanya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Karena tanpa adanya nilai-nilai yang bisa mempertahankan kebersamaan, orang akan berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain, sehingga akan mengakhiri keberadaan masyarakat itu sendiri. Di dalam jual beli juga harus ada etika yang dipakai, karena dengan adanya etika orang akan bisa berperilaku baik dan benar. Tanpa adanya etika, orang atau para penjual maupun para konsumen akan bertindak seenaknya saja dan semaunya saja. Jika seseorang penjual atau produsen tidak memiliki etika atau norma dalam kehidupan kebiasaannya, orang tersebut hanya mementingkan dirinya saja dan mementingkan keuntungan semata. Fenomena bisnis online, internet sebagai sarana menjalankan bisnis. Perkembangan internet di Indonesia sangat pesat sekali, menjadi tantangan bagi pemasar untuk memanfaatkan internet sebagai sarana dalam implementasi strategi pemasaran. Ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir secara umum masyarakat Indonesia mengkonsumsi internet meningkat dari 8% menjadi 21%, dengan frekuensi penggunaan yang mengalami peningkat pula. Pengguna internet yang menggunakan internet setiap hari meningkat paling signifikan, yaitu dari hanya 3% menjadi 25%. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa 80% di antara pengguna internet tersebut memprediksi akan membeli suatu secara online dalam 6 bulan mendatang. Nah, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa dewasa ini pengguna internet untuk melakukan transaksi online banyak dipraktikkan oleh perusahaan. Nah, di sini Nielsen pada tahun 2011 menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah pengguna internet yang berbelanja bisnis online tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa konsumen semakin memiliki pengetahuan, lebih banyak akses untuk mendapatkan informasi, dan menginginkan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi nilai, konsumen bersedia membayar lebih untuk bahan berkualitas tinggi. Konsumen juga semakin menuntut kualitas seiring dengan meningkatnya daya beli dan kesibukan masyarakat. Nah, tren tersebut disambut oleh pemasar dengan menerapkan strategi pemasaran secara online, terutama dalam hal promosi dalam rangka mengkomunikasikan produk atau layanan, harga, dan lokasi di mana pembeli bisa mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang memadukan marketing mix tersebut banyak ditampilkan oleh perusahaan melalui internet. Selain melakukan promosi, perusahaan juga melakukan aktivitas penjualan secara online. Permasalahan dan tantangan yang sering dihadapi oleh pebisnis online, yang pertama yaitu kompetitor. Tantangan pertama dalam bisnis
Apapun jenisnya adalah kompetitor. Hampir bisa dipastikan Anda akan menghadapi persaingan bisnis. Apapun industri Anda, begitu pula dengan bisnis online. Anda bukan hanya menghadapi kompetitor yang menjual produk serupa dengan bisnis Anda, tapi juga kompetitor secara umum. Mengapa demikian? Kita ambil contoh nih ya. Di media sosial, di sana arus informasi berjalan dengan sangat cepat, sehingga banyak sekali informasi atau pesan yang muncul lalu hilang begitu saja. Ini mengapa Anda harus lebih menonjol agar konten yang Anda terbitkan di media sosial bisa menarik perhatian audiens. Ini artinya Anda harus mampu bersaing dengan semua bisnis di platform media sosial tersebut. 2. Perkembangan teknologi. Teknologi akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Dan perkembangan ini bisa membawa masalah bagi baru bisnis online. Sebaiknya jika Anda mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut, Anda mungkin akan menemukan peluang-peluang baru yang bisa bermanfaat untuk bisnis Anda dalam jangka panjang. Yang ketiga itu fraud. Meski saat ini sistem keamanan online sudah semakin canggih, penipuan dalam bisnis online itu masih banyak dijumpai. Penipuan masih bisa terjadi akibat kurangnya kehati-hatian dalam bisnis online, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Semakin banyaknya penipuan, sedikit banyak dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen dalam transaksi online, dan ini akan memberikan dampak tidak langsung kepada bisnis Anda. Jadi yakinkan audiens Anda bahwa bisnis online Anda aman dan terpercaya. Yang keempat yaitu masalah finansial. Masalah ini biasanya muncul akibat ketidakdisiplinan pelaku bisnis online dalam melakukan pencatatan. Bahkan tidak jarang bisnis online tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Yang kelima yaitu karakteristik konsumen yang rumit. Dalam menjalankan bisnis online, Anda akan menjumpai beberapa tipe konsumen dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan tidak semuanya bisa kooperatif. Anda mungkin akan menjumpai konsumen yang rumit, terlalu banyak bertanya, emosional, dan sebagainya. Masalah bisnis online itu ada menentukan niche itu atau marketplace yang kompetitif, di mana hanya beberapa ide bisa membuahkan keberhasilan jangka panjang. Kompetisi dalam raksasa internet seperti Amazon pada sektor tertentu atau memasuki pasar di mana pelanggan potensial Anda masih lebih memilih mencoba item. Contoh membuat Anda perlu mengidentifikasi niche yang tepat dan memposisikan produk dengan baik. Di sini sebuah retail aksesoris rambut online misalnya menargetkan pasar spesifik dan memilih produk yang tidak biasa. Kedua yaitu keraguan diri, ekspektasi yang tidak realistis. Di sini ya masalahnya, pendiri perusahaan baru cenderung berpikir mereka bisa melakukan tugas semua posisi di dalam perusahaannya, pemasaran, penjualan, dan sebagainya. Mereka tangani sendiri dan mereka melakukan kesalahan. Banyak pengusaha muda memiliki masalah ego yang besar yang menutupi visi dari penilaian mereka. Mereka tidak menyadari kekurangan diri. Selain itu, mereka cenderung memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kesuksesan perusahaan. Mereka menargetkan tujuan yang hampir tidak bisa dicapai, dan mereka jatuh
ketika tidak bisa mencapainya. Satu hal yang perlu diingat, Anda ingin mendapat lebih banyak uang dan hasil yang lebih baik, Anda membutuhkan kerja keras dan waktu untuk mencapainya. Persoalan waktu dan ekspektasi ini biasanya jadi masalah para pebisnis online. Seperti perusahaan startup, mereka punya keinginan untuk masuk pasar secepat mungkin. Mereka punya keinginan untuk masuk pasar secepat mungkin, membuktikan mereka layak dan menghasilkan keuntungan. Karena antusiasme macam ini, mereka biasanya gagal mengalokasikan waktu untuk mengetahui secara spesifik apa yang diinginkan mereka jual. Keamanan. Nah, keamanan salah satu masalahnya salah dalam bisnis online. Nah, di sini bila Anda akan berurusan dengan data pelanggan dan pembayaran online, Anda lebih baik pastikan kalau tiap bagian dari bisnis Anda aman 100%. Bahkan perusahaan besar masih punya masalah dengan keamanan. Jadi, bagaimana Anda bisa melindungi diri dari semua jenis kebocoran data dan serangan hacker? Bila Anda ingin membuat pelanggan merasa aman, Anda perlu menjaga website dengan server yang baik dengan support pelanggan. Setiap saat baca artikel kami tentang meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya itu kepercayaan. Meskipun membangun relasi jadi cara yang direkomendasikan untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli, ini saja tidak akan memecahkan masalah. Setelah pembeli menyadari kalau bisnis online Anda bisa dipercaya, tapi penjual individu Anda tidak, tingkat kepercayaan akan menurun, dan ini bisa berdampak pada tingkat konversi pada platform Anda. Solusi untuk masalah ini dengan memastikan pembeli terhindar dari penipuan bentuk apapun. Nah, sistem transparansi jadi sebuah keharusan. Suatu cara untuk mencapai ini adalah dengan meminta pelanggan yang sudah pernah bekerja sama dengan Anda untuk membuat ulasan tentang layanan bisnis Anda. Nah, ketika pelanggan baru melihat ulasan ini, mereka akan lebih tertarik untuk mencoba produk Anda dibanding bila tidak ada ulasan dari pihak ketiga. Layanan pelanggan. Nah, di sini ada toko e-commerce komersial memiliki sistem manajemen pelanggan terpusat yang memudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Tetapi pada marketplace, pembeli yang tidak senang dengan produk atau layanan dari seorang penjual biasanya akan mengarahkan keluhan pada marketplace, bukan pada penjual. Masalah yang harus terjadi ini sering kali meningkat menjadi masalah PR atau serangan media sosial. Solusinya ada pada ekspektasi yang tepat di antara para pembeli. Kompetisi meningkat. Tak pernah mudah untuk memulai sebuah bisnis. Sudah hilang masa di mana dibutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk memulai bisnis. Sekarang, bila Anda bisa membeli nama, domain, dan mendaftarkan bisnis online Anda, berarti Anda sudah memiliki bisnis ini. Peningkatan kompetisi yang lebih terfokus akan membuat lebih sulit bagi bisnis untuk mendapat pelanggan yang mau membeli produk mereka. Yang terjadi adalah perang persepsi, fokus, dan pemasaran. Pemilik bisnis yang menguasai elemen ini dan memberikan pelanggan pengalaman pelanggan yang baik dan menenangkan penjual.
Nah, menjalankan etika bisnis sama hanya dengan menyebarkan nilai-nilai positif yang dimiliki perusahaan. Pendapat para ahli tentang etika bisnis sendiri cukup berbeda-beda. Nah, kini ada Bang Yosefus mengatakan bahwa etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Di sini ada penerapan etika bisnis dalam bisnis online. Ya, yang pertama itu kita menyinggung kejujuran, bertingkah laku baik, menyebutkan nama, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan. Nah, kesimpulan dari ini semua, kenapa kita perlu menjalankan etika bisnis dalam bisnis online? Karena penting bagi Anda yang sedang berkembang bisnis online saat ini, karena etika bisnis ini tidak hanya untuk menjaga citra bisnis Anda terhadap pelanggan, pesaing maupun supplier atau rekan bisnis, tetapi lebih dari itu, jika Anda mampu menjaga etika bisnis dengan baik, nilai Anda akan semakin meningkat di mata orang banyak. Peranan etika bisnis ini atau online shop sangat berpengaruh karena bisa juga mendorong pendorong yang paling utama untuk memajukan sebuah perusahaan. Tanpa etika, mungkin dalam berbisnis tidak akan berkembang atau tetap bertahan dan tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, dalam etika juga bisa untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada diselesaikan dengan baik dan tanpa ada satu sama lain tersakiti. Nah, etika ini menjadikan para pelaku bisnis maupun para konsumen bisa melihat mana yang benar dan yang salah. Nah, itulah pentingnya mengapa peranan etika bisnis dalam berjualan online. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.